Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zazuli dari kelas B dengan NBI 146240073. Hari ini saya akan menjelaskan tugas ITS dari dosen saya yang bernama Muhammad Firdaus. Beliau mengajar di pemrograman perangkat lunak. Tapi sebelum itu saya panjatkan puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan nikmatnya saya dapat melaksanakan tugas ITS ini dengan lancar dan tanpa hambatan. Baik, tanpa memakan waktu yang lama, kita langsung saja masuk ke penjelasan yang pertama. Jadi yang pertama adalah buatlah program dengan output tergantung dari bilangan yang diinputkan. Nah, kali ini Pak Firdaus meminta saya untuk memasukkan nilai akhir 6 dan juga 4. Jadi, setelah kita memasukkan input nilai, mereka akan menghasilkan angka yang dimana dia berawal dari kanan dulu ke kiri. Misalnya 6 seperti contoh ini. 6, maka dia dari kanan akan mulai berhitung 1, 2, sampai 6. Tetapi pada angka awal, setelah satu itu angka 2, 3, 4 atau 5, dia tidak akan langsung memunculkan angka tersebut, tetapi masih berupa bintang. Dia akan dengan seringnya bertambah angka, maka bintang-bintang ini akan hilang dan memunculkan angka sebenarnya. Seperti contoh ini 1, 2, maka di sini bintang di sini menjadi 2. 1, 2, 3 di sini, 4, 5, dan terakhir 6. Lalu seterusnya untuk bilangan keduanya mereka munculnya dari kiri, sama berulangan 1, 2, 3, 4, 5, dan terakhir 6. Hal yang sama untuk nilai angka akhir 4, tapi ini hanya sedikit. Baik, kita langsung masuk saja ke source code-nya. Mohon maaf, itu outputnya. Sebentar, saya lupa di mana. Ini kan di mana ya, saya lupa. Mohon maaf, memakan waktu sebentar. Oke, jadi kita mulai lagi. Jadi yang pertama adalah kita menggunakan yang namanya integer. Jadi kita akan memasukkan pada bagian pertama adalah n untuk inputnya, masukkan nilai akhir. Jadi kita akan masukkan nilai yang akan kita masukkan atau kita inputkan seperti tadi 6. Maka di bagian pertama kita masukkan print bagian pertama for i in range. Oke. Jadi kita akan masukkan bilangan tersebut dengan menggunakan integer. Kenapa ya menggunakan integer? Karena integer akan mengubah string menjadi sebuah bilangan bulat. Dan input adalah mengambil masukan dari pengguna sebagai string. Jadi setelah kita masukkan si input itu tersebut, kita akan mengubahnya menjadi integer atau sebuah bilangan bulat. Jadi n ini adalah sebuah variabel atau angka yang akan dimasukkan oleh input tersebut. Kita masukkan loopingnya for i in range, loop yang berjalan dari 0 hingga ke n, yaitu membuat
string berisi karakter sebanyak n atau n kurang dari i atau kurang dari 1. Pada setiap bilangan n akan mengisi bilangan bintang tersebut, yaitu bilangan yang tidak akan langsung dimunculkan, sehingga setiap angka sebelum 1 dia akan berubah menjadi bintang sebelum dan sesudah untuk bilangan akhir. Bilangan pertama dia akan ke kiri, jadi 1 bintang 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 begitu. Membuat string angka yang diturunkan dari i tambah 1 hingga 1. Membuat sequence dari i tambah 1 hingga 1 dengan step min 1. Print bilangan tambah angka, yang maksudnya itulah mencetak string bintang yang diikuti oleh string angka. Jadi kita akan langsung membuat bilangan string, tapi kita memintanya untuk menjadi sebuah angka. Jadi print angka plus bintang, dia akan digabung menjadi 1. Tapi angka yang sebelum 1 atau sesudah 1 itu akan masih berbentuk berupa bintang. Seperti itu. Nah, berikut adalah output dari yang kita masukkan. Jadi kita masukkan nilai akhirnya 6, maka dia akan muncul bagian pertama seperti itu. Lalu yang kedua adalah angka 4. Kita ulang. 4 seperti itu. Ini adalah hasil dari output source code nomor pertama, sehingga kita akan langsung lanjut ke nomor kedua. Oke, yang nomor 2, buatlah program untuk A. Pada list terdapat deret angka 1 sampai 20, tetapi ada satu bilangan yang hilang. Buat program untuk menemukan angka yang hilang tersebut. B. Pada list terdapat deret angka 1 sampai 20, terdapat angka yang double atau ganda. Bagaimana kita menemukannya? Lalu C. Bagaimana Anda menemukan angka besar kedua dari suatu list? Misal, dari angka terdapat 8 baris, terdapat 2, 4, 3, 6, 8, 4, 9, 5. Maka angka terbesar kedua adalah 8. Maksudnya itu adalah angka yang terbesar. Itu nomor 2 setelah angka tersebut. Misalnya 9, tentu saja 8. Baik, langsung saja kita masuk ke source code-nya. Oke, kita masuk ke source code kedua. Sebelum itu kita komen dulu biar tidak bertabrakan. Format comment. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 kita buka dulu komennya. Oke. Yang 2A, minta input dari pengguna. Input str, input, masukkan angka-angka dari 1 sampai 20. Satu angka hilang, maka pisahkanlah dengan spasi. Ubah input menjadi list integer. Angka underscore input sama dengan list map integer input str split. Hitung jumlah seharusnya jumlah 1 sampai 20. Jadi kita akan menghitung ulang kembali dari angka 1 sampai 20, di mana itu akan memastikan saja angka tersebut. Jumlah underscore seharusnya, karena kita memasukkan angka 20, maka kita memasukkan 1 sampai 21. Hitung jumlah dari input tersebut, yaitu jumlah underscore input sama dengan sum, summary, dalam kurung, buka kurung, angka underscore input. Angka yang hilang, angka hilang underscore jumlah seharusnya dikurangi jumlah input. Print, angka yang hilang adalah angka yang hilang tersebut. Mari kita coba langsung saja. Oke, kita kembali. Langsung saja kita coba lagi. Masukkan angka yang hilang.
angkanya dari 1 sampai 20. Kita coba hilangkan angka 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, untuk mempermudah kita nantinya, kita akan copy dulu ini, lalu kita jalankan. Angka yang hilang adalah 10. Oke, coba lagi, tetapi kita coba, oh sorry, kita harus meresetnya dari sini. Angka yang hilang, kita coba masukkan bilangan 9. Angka yang hilang adalah 9. Oke, kembali lagi ke source code-nya. Jadi di sini kita memasukkan input dari pengguna, yang dimana kita memasukkan angka 1 sampai 20. Jadi jumlah seharusnya itu antara 1 sampai 21. Karena apa? Karena kita akan mengecek dari setiap angka tersebut sampai ke 20. Nah, dalam tanda kutip, jika kita memasukkan sampai ke 20, berarti kita harus memasukkan range-nya itu sampai ke 21. Karena 21 adalah batas untuk menempatkan angka 20. Karena bilangan 0 masih terbilang 1 di sini. Jadi sehingga kita akan masukkan sampai ke 20, itu harus memasukkan 21 di range-nya ini. Di sum buka tutup range, buka lagi dalam kurung 1 sampai 21. Kita bisa mengubahnya menjadi angka berapa? 51, biar agak banyak sedikit. Ini kita masukkan 50 saran. Oh ya, kita belum mencoba jika hanya separuh kita masukkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angka yang hilang adalah 12, 39. Nah, ini ada yang error. Kita coba lagi. Kita masukkan, kita balikan lagi saja input kita 21. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini terjadi karena kita tidak memasukkan sampai habis. Oke, mari kita coba lagi sekarang, tapi dengan tes 31 saja. Karena kita tidak mau untuk menulis terlalu banyak. Kita save dulu, kita run, kita pastekan 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Angka yang hilang adalah 10. Nah, kita bisa saja menambahkan ini sampai angka yang banyak, tetapi itu akan memakan waktu karena kita akan mengetik satu-satu. Jadi ketika kita tidak memenuhi syarat dari ini, maka dia akan langsung error, bukan error, tapi dia akan menjumlahkan semua total yang kurang. Maka dari itu kita harus menulis sampai habis. Kita coba copy lagi. Sekarang kita coba run. Kita tulis 10-nya di sini. Tapi kita coba masukkan 31, 32. Dia akan minus. Karena sistemnya bingung. Kita menulisnya lebih dari ini. Oke, kenapa kok bisa sampai 63? Karena di sini dia langsung minus. Dia ketika lebih dari batasnya, batas tempat yang kita berikan, maka dia akan langsung minus. Sorry, tadi 63. Jadi di sini kita langsung asumsi saja 31 tambah 32 hasilnya adalah 63, minus 63. Hal yang sama akan terjadi ketika kita tidak selesai menginputkan sampai dengan tempatnya, tetapi karena kita mencobanya dengan tempat yang banyak, kita coba dengan tempat yang sedikit. Kita coba hanya 5, kita coba 6. Oke, taran 5, berarti kita cuma masukkan satu saja, satu angka, maka dia akan kurang 14.
Dengan analogi tersebut, kita bisa menemukan bahwa ketika tidak memasukkan dengan komposisi yang benar, maka kita akan memasukkan gini, 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, 14. Seperti itu. Ketika kita kurang untuk masukkan dengan syaratnya, dia akan menambahkan sisa yang kurang. Jadi kita tidak menemukan angka yang hilang, tapi kita menambahkan angka yang hilang tersebut menjadikan 1, sehingga keluarlah output di mana total angka yang hilang adalah 14. Itu sebenarnya penjumlahan. Jadi yang hilang itu mereka malah menjumlahkan, bukan malah disusun seperti ini adalah angka yang hilang. Tidak, dia langsung menjumlahkan, langsung mentotalkan angka yang hilang tersebut. Lalu ketika kita memasukkan input yang lebih dari batasnya, maka sistem ini akan menambahkan, tapi dengan catatan dia itu minus karena dia sudah melewati batas. Kita coba ulang lagi di sini menjadi berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Maka yang lebih adalah 13 karena 6 tambah 7. Seperti itu. Masuk lagi ke rumusnya, hitung jumlah yang seharusnya adalah jumlah 1 sampai 5. Jumlah seharusnya sums itu range adalah batasnya itu 1 sampai 6. Karena kita ingat 0 tetap masih dihitung sebagai sebuah input bilangan, tetapi karena dia tidak, ya begitulah, jadi kita masukkan 1 di 0. Jadi 1 2 3 4 5. Itu langsung 6. 0 1 2 3 4 5. Ada 6. Seperti itu. Hitung jumlah dari input. Jumlah input sama dengan summary angka yang diinput. Nah, di sini karena kita memakai hitung jumlah, makanya dia akan menjumlahkan angka-angka yang kurang dari hal-hal yang kita masukkan tersebut, input yang kita masukkan tersebut. Makanya tadi misalnya kita masukkan 1 saja, maka dia akan langsung hitung 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Langsung outputnya keluar 14. Lalu untuk hitung angka yang hilang, angka yang hilang sama dengan jumlah seharusnya, atau ini 5, itu dikurangi jumlah input. Makanya kita kalau kita masukkan lebih ketika kita masukkan angka, seperti kita coba kalkulator. Mana kalkulator? Kita coba kan 1 tambah 2 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Kita analogikan 6 dikurangi 1 dikurangi 3, maksudnya 2. Seperti itu analoginya. Jadi kita angka yang hilang ini, kita jumlah seharusnya atau 6 itu dikurangi jumlah input. Makanya mereka itu menggunakan jumlah atau total. Masukkan 6. Jadi berarti kita yang hilangkan angka 2 ya. 1 tambah 3 4, kurangi 4 2. Jadi angka yang hilang adalah 2. Makanya kita kalau kita memasukkan angka yang lebih atau kurang, maka dia akan langsung menambahkan atau mengurangi ketika dia lebih. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa kita menggunakan penjumlahan total di dalam nomor 2A untuk menemukan angka yang hilang dari soal tersebut. Apakah kita bisa untuk mencoba cara yang lain atau rumus yang lain? Kita bisa saja menggunakannya, tapi karena saya masih belajar di sini, kita menggunakan CPT. Oke, kita coba di sini. Coba ganti rumus hitung angka yang hilang di atas. Oke, kita tunggu sebentar.
Oke, kita lanjut ke nomor 2B. Pada list terdapat deret angka 1 sampai 20 lagi terdapat angka yang double. Bagaimana kita menemukannya? Oke, kita langsung aja masuk ke source course-nya dulu seperti biasa. Kita blok dulu ini format, kita comment out of region. Oke, kita langsung aja masuk ke sini. Kita format juga nih untuk uncommon. Langsung saja kita save, run. Oh, ada yang salah nih. Kayaknya saya salah set di sini. Bentar. Oke, kita lanjutin lagi. Nomor 2. Dev cari angka double atau data. Jadi ini untuk datanya kita mencarinya di sini. For num in data, if number is seen, return seen at return home. Oke, langsung aja kita ke B-nya. Print soal B adalah cari angka yang double. Jadi ini print untuk memasukkan inputnya. Masukkan angka 1 sampai 20 dengan satu angka double, pisahkan dengan spasi. Oke, kita ulang seperti yang tadi 2A. Kita coba run dulu. Run model. Masukkan 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Angka yang double adalah 14. Seperti ini. Jadi ketika kita memasukkan angka ini, itu dibaca oleh data tersebut untuk dilihat mana yang double. Nah, kalau sudah dia akan langsung kembali ke awal di mana dia akan memunculkan angka ini. Print angka double adalah ini 14. Double. Seret double 1. Jadi ketika kita masukkan input angka yang sama, dia akan membaca dan langsung mengirimkan bahwa ini adalah angka yang double. Kita coba ulang lagi. Misal masukkan angkanya mungkin 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita copy dulu biar tidak ribet nanti. Angka double adalah 1. Lalu apa yang terjadi ketika kita memasukkan angka yang doublenya lebih dari 1? Kita coba di sini 3. Salah. Masih tetap sama karena kita meminta cuma 1 aja. Tetapi apa yang terjadi ketika kita hanya menginputkan angka yang normal? Kita akan coba 2, 3. Oke, kita kurangi sampai ke 11 atau mungkin 19 cukup. Run. Invalid. Sintaknya error. Oh, belum saya run di ini ya. Nah, kita coba ulangi. Tetap angka yang double adalah 1. Jadi ini tidak menjadi error seperti yang sebelumnya di atas karena di sini angkanya hanya mencari angka yang double, alias berfokus pada angka yang dilihat sama sistem, dibaca dan dikirim langsung ke tampilan bahwa ini adalah angka yang double. Kita coba lagi. Kita masukkan di sini, kita kurangi sampai 11. Kita enter. Tetap dia tidak akan terpengaruh oleh apapun yang terjadi di depan atau di belakangnya. Bagaimana kalau kita masukkan angkanya seperti ini? Kita coba di sini 12. Kita pisahkan sampai ini dan ini sampai sini. Kita ambil tengah-tengah. Tetap dia tidak akan
tergubris oleh angka yang kurang atau lebih. Karena di sini kita melihat di programnya, di sini tidak ada keterangan untuk seberapa banyak jumlah yang harus diinput atau dihitung oleh sistem. Jadi di sini kita cuma masukkan data dan yep, dia akan langsung membaca data tersebut. Kita coba saja di sini saran lagi F5. Kita coba masukkan input angka sampai lebih 23, 24, 25. Ya, karena di sini kita tidak berpatok dengan sebuah angka atau sebuah tempat untuk memasukkan input tersebut. Kita akan langsung berfokus pada angka yang pernah dilihat oleh sistem dan langsung memunculkannya ke awal. Data list atau map, integer input, inputnya B, split, pisahkan, cari angka double. Nah ini double ini untuk si sintaknya ini untuk alamat si cari angka yang double itu, maka dia akan langsung memunculkan angka double. Kurang lebih seperti itu. Nomor 2, pada list tersebut deret angka 1 sampai 20 ada suatu bilangan yang hilang. Ini sudah. Pada list terdapat angka 1 sampai 20, terdapat angka yang double. Bagaimana Anda menemukannya? Sudah selesai. Kurang lebih seperti itu untuk nomor 2B. Untuk selanjutnya kita lanjut ke nomor 2C. Ya, 2C. Bagaimana Anda menemukan angka terbesar kedua dari suatu list? Misalnya 2, 4, 3, 6, 8, 4, 9, 5. Maka angka terbesar kedua adalah 8. Ini adalah contoh dari output yang diberikan pada Pak Firdaus. Maka kita akan langsung mencobanya pada source code ini. Kita komen dulu untuk nomor 2B supaya tidak tercampur aduk dengan format sebelumnya. Format comment. Oke, lanjut ke 2C. Kita buka dulu komennya. Open comment. Oke, mohon maaf, saya minum dulu sebentar. Oke, lanjut. Def, angka terbesar kedua. Langsung saja kita if line unik. Unik sama dengan list, set data, hilangkan duplikat. Jadi kita akan menghilangkan duplikat semisal ada duplikat di dalam ini. If line unik 2 per C, 2 dibagi C, return non unik, sort reverse true, return unik 1. Jadi untuk soal C kita masukkan input terbesar kedua, masukkan beberapa angka, pisahkan dengan spasi. Sekali lagi kita pisahkan dengan spasi supaya tidak bingung. Data C, list, map, integer input, input C, split, kita pisahkan. Hasil sama dengan angka terbesar kedua data. If hasil is tidak ada atau is not known, maka print hasil tersebut. Tapi jika yang lain atau else, maka print tidak cukup angka untuk menentukan angka terbesar kedua. Kita coba run. Kita masukkan input seperti Pak Firdaus. Oke, ada yang error. Tunggu sebentar. Oke, kita lanjut ke nomor 2C. Tadi kita sudah perbaiki. Jadi untuk nomor 2C ini kita akan langsung coba jalankan dulu. Kita masukkan angkanya sesuai permintaan Pak Firdaus. 2, 4, 3, 6, 8, 4, 9, 5. Angka terbesar adalah 8. Jadi di sini kita langsung menemukan bahwa angka yang acak tersebut bisa langsung disusun dan dirapikan dan menemukan angka terbesar kedua setelah
angka terbesar pertama ditemukan. Jadi misal kita tadi menemukan angka 8, berarti sebelum 8 itu adalah 9. Kita coba masukkan angka 2, 3, 5, saya lupa lagi untuk tiran di sini. 2, 4, 3, 5. Angka besar adalah 2. Dari total 4. Maka kita akan menemukan bahwa di C ini data C, list map, integer, input C, split. Kita pisahkan. Hasil, angka terbesar kedua data C. If, jika hasilnya adalah tidak ada, jika bukan tidak ada, maka dia akan langsung ngeprint angka terbesar kedua bilangan tersebut. Tapi jika tidak atau yang lain, tidak cukup angka unik untuk menentukan angka terbesar kedua. Maksudnya adalah seperti ini. Kita coba 1, 2, 4, 3, 5, 6. Oke. Tidak cukup angka unik untuk menentukan angka terbesar kedua. Mungkin maksudnya itu seperti ini ya. Oke, sepertinya saya tidak menemukan ini. Saya salah coding di sini deh. Jadi untuk nomor 2C seperti ini, kita hanya perlu menemukan angka yang besar kedua. Jadi mungkin misalnya seperti ini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka yang muncul akan 11. Seperti itu. Oke, baik, itu saja untuk nomor 2C. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, kita kembali lagi ke nomor nomor 3. Terdapat sebuah angka seperti ini. Masukkan angka 1, 2, 2, 5, 4, 4, 1. Dan ini outputnya. Jadi, di sini kita menyimpulkan bahwa setiap kenaikan angka atau setiap kenaikan baris deret itu akan menambahkan angka 0 dan seterusnya. Dan yang saya tangkap di sini adalah di sini menambahkan satu digit 0. Berarti di sini ini bisa ditambahkan dengan baris ini dikalikan 10. Maka saya menemukan input seperti ini. Yang dimana kita run dulu untuk lebih jelasnya lagi. Kita masukkan permintaan tadi 122 122 5 4 4 1. Maka hasilnya seperti ini. Jadi kita masuk lagi ke input dengan outputnya. Di sini terdapat print digit dikalikan 10 dikalikan dengan posisi. Jadi ketika di sini posisinya kedua, maka dia akan menambahkan kali 10 atau kalikan dengan 0 tambah 0. Jadi dia menambahkan 1 0. Di sini kali 3, di sini dengan ini kali 2, berarti dia nambahkan 2, di sini 3, tambahkan 3, di sini 2 berapa ini? 20.000, berarti di sini menambahkan nolnya ada 4. Di sini ada 5. 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Hal ini terjadi karena ini di sini terdapat digitnya itu ditambahkan dengan 10 kali. Jadi semisal kita ubah lagi angka nominalnya, kita coba ulang dulu. Kita mungkin akan memasukkan berapa angka? 7 mungkin. 1 2 3 4 5 6. Ya, akan muncul seperti ini. Coba lagi. 1 2 3 4 5 6 7. Ya,
Sekali lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 dan seterusnya. Jadi kita akan memasukkan angka dan mulai berhitung itu dari bawah ke atas untuk jadikan dia seperti segitiga. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena kita memakai posisi sama dengan panjang dikurangi I dikurangi 1. Jadi kita akan memulai pengurangan itu dari bawah. Jadi tidak dari atas. Makanya dia akan langsung turun, dari turun menjadi naik. Kita coba masukkan angka urut saja. 1 2 atau mungkin seperti ini. 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Nah, kenapa tadi seperti ini? Karena dia terdapat 2 digit angka. Kita coba ulang tapi dengan seperti ini. Dikasih spasi, apakah bisa? 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Tidak bisa karena sintaksnya itu berkata invalid literal for integer with base itu 10 dengan basis dikalikan 10. Maka dari itu dia tidak bisa untuk menemukan angka yang bisa kita masukkan ke dalam sini karena mereka bingung kenapa angka ini tidak bisa untuk ditambahkan atau dikalikan dengan 10 dan selanjutnya seperti itu. Tapi kita hanya bisa menggunakan 1 digit angka yang dimana dia itu langsung dikalikan dengan deret yang kita masukkan. Jadi mungkin kita coba 9 8 7 6 5 4 3 2 1 seperti ini. Di posisi pertama itu dikalikan 10, posisi 2 dikalikan 100, posisi 3 dikalikan 1000, posisi 4 dikalikan 10.000, dan selanjutnya sampai angka 9 dikalikan dengan berapa angka ini. Banyak sekali ya, saya tidak bisa membaca satu-satu karena itu akan memakan waktu yang lama. Jadi seperti itu. Untuk nomor 3 kita menggunakan sistem yang dimana dia itu dikalikan 10, tapi ini dengan catatan dia menghitungnya dari bawah ke atas sehingga dia membuat segitiga terbalik seperti itu. Yang untuk nomor 3 kita akan langsung lanjut ke nomor yang keempat. Di sini kita komen dulu di sini data source code-nya supaya tidak bertabrakan. Oke. Lanjut, kita buka nomor 5. Nomor 4, sorry. What's menu program? Nah, di sini kita menemukan soal di mana kita disuruh membuat menu program yang berisikan terdapat 6 tombol. Yang pertama masukkan data, kedua union data, intersection data, different data, complementary data, dan terakhir keluar. Nah, pilihan pertama ini ada data 1 diisi ke data ke-1 dan data 2 diisi ke data kedua. Terus yang kedua itu langsung kembali ke program utama dan lanjut ke pilihan kedua, hasil union, tunjukkan data unionnya. Langsung lagi kembali ke program utama dan yang pilihan ketiga, pilihan kedua, hasil intersection, tunjukkan data intersectionnya. Oke, langsung kembali ke program utama. Terus yang terakhir pilihan 6, apakah Anda yakin keluar, ya atau tidak? Kita ya, langsung keluar. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam source code-nya. Ya, ini agak banyak source code-nya. Kita open command dulu ini. Banyak sekali. Oh, terlalu banyak. Oke, kita runkan dulu. Masukkan data. Data min 1. Oh, tidak bisa.
kembali lagi ke program yang pertama. Oke, seperti ini. Yang kedua, union data 1 dan 2. Oke, intersection data. Satu dan dua. Oke, kelima, frekuensi data tersebut terhadap semesta, yaitu 2, totalnya itu 2. Dan terakhir 6. Langsung keluar. Oke. Jadi maksudnya tuh apa di dalam soal nomor 4 ini? Kita hanya disuruh untuk menginput sebuah data yang dimana kita akan masukkan angka spasi 1. Ini tidak tahu kenapa bisa dipisahkan dengan spasi 1. Padahal kita juga sudah mencoba programnya tadi itu. Isi data ke 1. Ubah dikit nanti aja. Jadi kita cuma disuruh masukkan data 1, yang dimana kita masukkan input 1, 2. Lalu setelah masuk, dia langsung kembali lagi ke program utama, yaitu menu awal yang menampilkan beberapa list. Yang kedua, union data. Union data ini untuk menyatukan data-data yang telah dimasukkan jadi 1, 2. Terdapat 2 data yang telah dimasukkan dan digabung jadi 1. Ketiga, intersection. Intersection ini di sini itu untuk pemisah sebenarnya, tapi ya begitulah. Terus yang keempat, different data. Di sini terdapat different data, yaitu untuk membedakan mana data 1, mana data 2. Oke, kita bisa coba-coba otak-atik dengan cara seperti ini. Oke. 1, min 3, 4 dan 3. Terdapat 4 dan 3. Oke, hasil komplement data dari data tersebut adalah 4 minus 4. Pilihan Anda, masukkan data lagi. Coba kita masukkan 1 dan 2. Kita union data. Mas gini, intersection data. Setnya 0. Jadi sini kita belum maksimal untuk menunjukkannya, tapi di sini kita punya pilihan, yaitu di mana kita masukkan data. Lalu kita langsung menampilkan union data atau penggabungan data tersebut. Setelah itu kita menunjukkan hasilnya, hasil intersection, pemisahannya. Lalu data difference, ini untuk data pembedanya. Jadi kita bisa mengetahui pembeda data itu seperti apa dengan hal yang seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah konfirmasi untuk keluar dari menu data tersebut. Apakah kita ingin keluar dari menu data ini atau tidak? Ayo gitu saja untuk dari soal-soal yang telah diberikan oleh Pak Firdaus. Tapi kita akan rekap ulang untuk beberapa soal dan sedikit penjelasan. Jadi yang pertama ini dia kita coba uncommon dulu semua ini. Aduh. Uncommon. Oke. Jadi di sini itu nomor 1, dia itu semacam baris, yang dimana dia itu untuk baris berikutnya dia itu memakai bintang, sehingga untuk penampilannya dia akan seperti ini. Masukkan nilai dari mana, akhirnya 6. Nah seperti ini persis ya. Jadi untuk nomor 1 di bagian pertama dia for E in range n, bintang itu dikasihkan bintang, n kurang dari I dan kurang dari 1. Angka
angka akan bergabung dengan string J, untuk variabelnya dia J. Nah, untuk J in range dia itu I ditambah 1 atau 0 dikurangi 1. Jadi dia akan ditambahkan, bintang ini akan ditambahkan di dalam angka 1 atau sebelum 1, sesudah 1, I tambah 1 dan 0 dikurangi 1. 0 min 1, sorry bukan dikurangi 1. Jadi ketika dia dimasukkan angka sesudah 1, dia akan langsung memunculkan ini atau kurang dari 1, min 1 ya. Jadi seperti itu, makanya dia akan muncul bintang. Jadi angka bintang ini karena dia sudah jadi variabel dan dia memiliki variabel itu J, dia akan langsung masuk ke sini. Jadi 1 bintang bintang bintang. Lalu lanjut untuk nomor 2 bintang bintang bintang, 3 bintang bintang bintang, 4 bintang 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 dan seterusnya. Lalu yang kedua, bagian keduanya dia join tetap sama seperti yang di atas, tapi kali ini N dikurangi J. Jadi dia tuh akan pindah ke kiri. For J in range itu I ditambah 1. Jadi dia akan langsung memunculkan bintang itu dari kiri ke kanan. Tidak perlu menggunakan rumus ini, karena kalau pakai rumus ini dia akan langsung dia akan langsung membuat angka 1 dari kanan. Seperti itu. Ini untuk angka bintang. Dan ini untuk poin keduanya, angka dan bintang. N min 1, I min 1. Dia nggak pakai 0 lagi karena dia akan langsung dari kiri ke kanan. Kita bisa coba hal yang lain, misal 10 mungkin. Ya, tetap sama. Dia akan langsung memunculkan angka dan bintang. Setelah angkanya turun, dia akan langsung jadi bintangnya yang jadi angka, seterusnya sampai berikutnya. Seperti itu. Lanjut ke nomor 2, kita kembali lagi dengan ulasan nomor 2. Nomor 2 kita cek lagi. Buatlah program untuk beberapa list. Yang pertama itu adalah menemukan angka yang hilang, yang kedua itu untuk angka double, dan ketiga adalah angka terbesar kedua. Oke, lanjut lagi ke source code-nya. Nah, seperti ini. Jangan lupa ini di komen dulu supaya tidak menumpuk. Oke, minta input dari pengguna. Input string input atau dalam masukkan ini, masukkan angka-angka dari 1 sampai 20, satu angka yang hilang. Pisahkan dengan spasi. Ubah input menjadi list atau integer. Angka underscore input list map integer input str split. Selanjutnya kita coba. Kita masukkan 1 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, saya lupa. Ya, betul. Ini, sorry. Ini kita ganti dengan angka 1. Oh, iya, saya juga lupa. Itu kan untuk yang B, angka yang double. Itu cukup dengan seperti ini saja. Aduh. Seperti ini. Masih error. Oh, bentar. Oke, kita coba lagi. Tes 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Masih sama ya. Sebentar. Oke, jadi saya menemukan kesalahan saya di sini. Ini itu sampai 5. Tadi kan saya ganti. Kita coba sampai 20 dan di sini kita ganti ke 21. Oke, sekarang masih sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, emang salah tuh kalau paste. Jadi tadi kita menemukan kesalahannya di sini karena kita tadi ngotak-atik ya. Jadi kita masukkan inputnya itu sampai ke 5 saja dan di sini 6. Jadi batasnya itu sampai di 5. Kita masukkan jumlah kapasitasnya itu 6. Makanya tadi dia langsung minus karena dia langsung menghitung dari lebih dari 5 itu 6, 7, 8, 9, 10. Dia total semua. Jadi yang untuk 2A ini kasusnya dia itu menggunakan penjumlahan total untuk menemukan angka yang hilang. Seperti misalnya lagi kita pakai kalkulator. Misalnya kita total 10 ya. Berarti kan 10 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Itu totalnya ada 55. Nah, misalnya kita analogikan dengan hal yang sama, maka kita akan mendapatkan angka, misalnya kita hilangkan 5. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Itu 50. Maka hasilnya itu adalah 50 dikurangi 45 ya. Iya, 45. 45. Maka hasilnya adalah 5. Karena angka yang hilang itu adalah 5. Jadi tadi totalnya kan 40. Nah, angka yang tidak ada itu 5. Seperti itu. Atau cara simpelnya ini 1 tambah 2 tambah 3 itu kan 6. Nah, tapi kita menghilangkan angka 2, berarti dia 1 tambah 3, 4. Maka dari itu 6 kurangi 4 sama dengan 2. Nah, angka yang hilang itu adalah 2. Oke, kita ulang lagi deh. Misalnya tadi 55 dikurangi 50. Maka yang hilang kan 5. Oke, 55 itu adalah total untuk 1 sampai 10. Sekarang kita coba lagi tambahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 9. 44. Sekarang kita ulang lagi, 55 dikurangi 44. Hasilnya 11. Oke. Ini saya salah berhitung ini sepertinya. 1 tambah 2. 1 tambah 2. Tuh ya. Betul kan, saya yang salah nih. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 9, 39. Hasilnya akan semakin banyak sih. Jadi 55 dibagi dikurangi 39, 16. Itu 6 yang hilang. Oke, sampai itu aja untuk nomor 2A. Kita lanjut lagi untuk yang nomor 2B.
2B ini adalah mencari angka yang double. Kita jalankan dulu programnya. Enden. Oh, ini belum aku blok. Sorry. Kenapa tidak mau ke blok? Oh, itu untuk buka blok. Oke. Soal B, cari angka yang double. Semisal kita masukkan angka 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Angka double 4. Dan sekarang kita acak lagi. Angka 1, oh sorry, run dulu. 1, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Angka yang double adalah 5. Jadi sebanyak apapun kita akan mengacak atau kita pisah. Kita pisah 1, 2, 4, 5, 4, 6, 7, 8, 9. Angka yang double tetap 4 karena gini, sistem membaca angka yang double itu dengan cara dilihat. Jika di data tersebut ada yang double, dia akan langsung mengirim untuk kembali dan mengeprint data angka double tersebut. Jadi seperti itu untuk nomor 2. Kurang lebih seperti itu. Lanjut lagi untuk nomor 2B. 2C. Oke. Kita buat dulu. Kita komen untuk 2C. Cari angka yang terbesar kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angka yang terbesar kedua adalah nomor 6 karena setelah 7 itu adalah 6. Oke, mari kita campur adukan 2, 3, 2, 4, 5, 5, 6. Angka terbesar adalah 5 setelah 6. Jadi mau angka itu double sekalipun, dia tetap akan muncul angka terbesar kedua, yaitu 5 setelah 6. Oke, itu saja untuk nomor 2C. Kita lanjut lagi nomor 3. Oh sorry, nggak ada ABC. Kita langsung lanjut ke nomor 3. Masukkan angka. Di sini kita meminta angka 6. Oh sorry, saya lupa. Angkanya seperti ini. 6, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. Ya, seperti ini. Jadi dia itu memunculkan angka dengan dimana dia itu mengalikan digitnya dengan kali 10 tiap posisinya. Jadi semisal posisinya di angka 2, maka dia akan menambahkan perkalian 2 dikalikan 10. Jika dia di 3, maka dia akan 3 dikalikan 100. Setiap naik, digitnya juga ikut naik dengan posisi tersebut. Kurang lebih seperti itu untuk nomor 3 dan nomor 4. Langsung saja. Oke, ini ada yang salah. Jangan lupa untuk komennya. Nah, seperti ini. Masukkan data 1, 2. Masukkan data, taruh union data. Tentukan hasilnya 1 dan 2. Terus kita interseksi data. Hasilnya adalah seperti itu. Nomor 4. Ada 1 dan 2. Langsung saja kita masuk ke luar. Ya. Oke. Seperti itu aja untuk beberapa soal revisi tadi kita lihat.
Jadi untuk itu saja yang bisa saya tampilkan untuk hari ini. Jika ada salah kata dan coding yang kurang, saya mohon maaf. Saya kali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.